Pidato dari presiden saat pelantikan kemarin begitu ya, ada banyak target yang ingin dicapai ya Bu ya, ada banyak visi misi juga yang dijelaskan. Kita lihat ada rencana swasembada pangan yang targetnya ini ada di 4 sampai dengan 5 tahun ke depan, lalu juga ada harapan swasembada energi. Tapi kita mungkin akan membahas dulu terkait dengan swasembada pangan Bu yang ditargetkan akan berada di 4 tahun sampai dengan 5 tahun ke depan. Apakah juga kalau kita kaitkan lagi dengan program makan bergizi gratis, ini adalah salah satu upaya untuk mendorong sektor pangan ke depannya ini lebih menarik lagi, lebih tumbuh positif lagi seiring dengan target swasembada pangan. Menurut Bu Esther Ya, sendiri, apakah harapan ini bisa tercapai dan juga cukup realistis? Bu Esther silahkan. ya, terima kasih Mbak. Terkait dengan target ya swasembada pangan, menurut saya itu cukup realistis ya karena pada tahun 84 kita juga sudah mencapai swasembada pangan dan kita juga mendapatkan penghargaan dari FAO gitu ya. Jadi itu bukan target yang ambisius, hanya kita butuh goodwill ya. Nah, selain itu di sini ada program baru ya, yaitu makan bergizi gratis. Nah, program baru makan bergizi gratis ini memang kalau kita lihat ini memberikan dampak positif dan dampak negatif ya. Dampak positifnya jika kita bisa memberikan makanan itu tepat sasaran karena kalau targetnya sekitar 17 juta orang gitu ya, dan itu tentu kalau kita bicara APBN ini tentunya bukan angka yang kecil gitu, sehingga itu harus tepat sasaran dan berdampak positif pada penerima manfaat. Nah, selain itu jika program itu bisa diselenggarakan dengan baik, maka asupan gizi masyarakat juga akan lebih baik gitu ya. Tetapi, tentu saja kita harus mengantisipasi dengan adanya program tersebut, berarti potensi kenaikan impor pangan ini juga, harus diantisipasi. Kenapa? Selama ini ya track record-nya secara, berkala gitu kita bukannya impor pangan itu terus menurun ya, tetapi trennya terus meningkat. Nah, sehingga ketika ada program makan bergizi gratis, demand-nya akan meningkat. Nah, tentunya ini jangan sampai mendorong kenaikan impor pangan lebih banyak, gitu Mbak. Baik Bu, artinya Anda sendiri melihatnya cukup bisa tercapai begitu ya Bu. Tapi melihat kondisi pangan kita saat ini Bu, Anda sendiri melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat kondisi pangan kita kan saat ini nampaknya memang boleh dibilang belum cukup baik begitu ya Bu ya. Apakah dengan adanya nanti program makan bergizi gratis begitu Bu, kondisi pangan kita nanti ke depannya akan lebih baik lagi di pemerintahan sebelumnya Bu, kita lihat ada food estate. Food estate ini juga merupakan salah satu upaya begitu ya Bu untuk bisa mendorong sektor pangan agar bisa bergeliat. Tapi pada kenyataannya memang tidak bisa berjalan baik. Bagaimana tanggapan Anda Bu terkait dengan program makan bergizi gratis ini ke depannya? Apakah benar-benar bisa tercapai Bu? Karena melihat kondisi pangan saat ini kan kita pun sebagian masih ada yang impor begitu. Ya. Sebenarnya, problem di sektor pertanian ini kan terus-menerus, ada gitu dan saya heran juga kenapa problem yang ada di sektor pertanian ini tidak kunjung, mendapatkan solusi. Malah solusinya, bukan solusi gitu ya. Eee, Pertama kita harus identifikasi ya, apa saja yang menjadi problem di sektor pertanian gitu ya. Yang pertama adalah, sektor pertanian ini tidak cukup menarik. Kenapa? Karena ya, take home pay ya dari pendapatan dari sektor pertanian ini relatif kecil. Yang kedua, karena tidak menarik, maka ada problem regenerasi petani. Jadi anak seorang petani tidak mau, mereka mau menjadi petani lagi gitu. Mereka mau, kerja di perbankan, di kantoran gitu yang lebih mentereng dan gajinya lebih tinggi. Nah, tentu ini juga mempengaruhi produktivitas dari sektor pertanian. Yang ketiga ada problem di sini adalah, fungsi lahan yang, terus ya, lahan-lahan pertanian ini terus beralih fungsi, menjadi perumahan, menjadi pusat sektor bisnis dan seterusnya. Yang ketiga, problem di sektor pertanian adalah
teknik budidaya, teknik teknologi tidak terlalu, dipakai ya, dan sarana prasarana di sektor pertanian ini juga relatively kurang bisa diakses oleh, petani gitu. Sehingga kalau menurut saya ini yang harus diberikan ya, jadi petani itu akan lebih mudah mengakses pupuk, bibit unggul, dan seterusnya. Nah, teknologi pertanian relatifly petani-petani yang ada di Indonesia itu, mereka tidak punya cukup knowledge ya untuk bertani, sehingga fungsi dari Agricultural Extension Services atau PPL, petugas penyuluh pertanian ini juga harus, digiatkan lagi gitu. Nah, sehingga mereka, bisa meningkatkan produktivitasnya. Dan yang kelima adalah problemnya adalah modalnya petani ini kurang. Nah, problem-problem itu harusnya menjadi perhatian dari pemerintah untuk mendapatkan solusinya. Jadi solusinya bukan food estate buat buat, problem pertanian tersebut, karena ya kita udah tahu problem itu gitu. Dan, ketika bicara dengan, petani, merekalah yang mendapatkan rente yang paling kecil gitu ya, di antara pelaku atau aktor yang ada di rantai pasok. Sehingga ini ada problem lagi. Jadi itu dulu yang ditangani, bukan food estate solusinya.